Hello, mate. You right? Is it just yourself here? Yes. Okay. Can I come in, please? Do you have a warrant? I don't need a warrant. Why? Okay, essentially, an incident has happened. Hai semua, perkenalkan nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, kriminal, misteri, kartel, dan lain-lain. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell, share, dan like supaya gue semangat buat konten lagi. Jadi ada satu kisah nyata yang terjadi di barat sana. Ini kisah juga ada yang terjadi di Indonesia. Konteksnya saja yang berbeda, seperti begal dan begalnya dibunuh, jadi tersangka dan korbannya itu bertukar posisi. Nah, menjadi terbalik. Jadi kisahnya ya agak sama seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita bahas. Pada tahun 2021 di negara Inggris kita akan bertemu satu keluarga yang bermarga raja, yakni Raja David dan istrinya yakni Raja Heather. Mereka mempunyai dua orang putra yang bernama Raja Henry paling tua dan adiknya Raja Edward. David King lahir pada tahun 1967. Ia telah menghabiskan hampir 4 dekade di Inggris. Dia adalah manajer di industri konstruksi. Karirnya sangat bagus. Dia mengambil peran seperti manajer proyek, direktur proyek, dan bahkan Astin sebagai dosen senior di Scotland mengatakan bahwa David adalah orang terpelajar yang memegang gelar Bachelor of Science ke-21 dalam desain produk dan manufaktur. Di luar karirnya, David adalah yang berdedikasi untuk melayani komunitasnya dan sering menjadi sukarelawan sebagai responden untuk NHS. Dia mewujudkan pola dasar seorang ayah kelas menengah dari Inggris Selatan yang menafkahi keluarganya dengan dedikasi. David menikah dengan Heather King, ibu dari keluarga berusia 1 tahun yang berusia 51 tahun dan bekerja sebagai pembersih rumah tangga. David dan Heather bertemu di sebuah PUB dan sisanya adalah sejarah mereka menikah di awal tahun 90-an. Dan bersama-sama mereka membesarkan dua putranya, yakni Henry King yang tertua lahir pada tahun 2000 dan Edward yang termuda lahir pada tahun 2003. Edward adalah yang digambarkan sebagai seorang pekerja keras. Dia melakukan dua pekerjaan yang akan dia mulai pada jam 5 pagi di supermarket Tesco sebelum menuju ke pekerjaan keduanya sebagai B dan D PUB Westerson lokal. Tujuannya adalah untuk membeli mobil impiannya yang dihargai $5,000. Keluarganya itu sangat bekerja keras dan menurut banyak orang mereka sukses. Mereka tinggal di rumah seharga £500,000 di Bury Esmond di daerah terpencil yang terkenal sebagai tempat kelahiran Sir Robert Peel, yaitu Perdana Menteri Inggris dan orang yang mendirikan kepolisian metropolitan dan partai konservatif. Kawasan ini dianggap sebagai tempat yang indah untuk ditinggali, namun di mana terdapat kemewahan dan disitulah ada kejahatan yang mengintai. Seperti kejahatan kecil seperti maling kue sudah merupakan hal biasa di sana. Sampai ada satu orang yang bernama Neil Carles, lahir pada tahun 1976 dan dia tinggal di Buihofer. Sepanjang hidupnya ia memiliki catatan kriminal yang panjang dengan lebih dari 66 hukuman karena pencurian dan perampokan. Spesialisasinya adalah membobol rumah dan mobil, sebuah keterampilan yang menyebabkan banyak kesusahan bagi masyarakat. Pada tahun 2017, Neil secara tidak sengaja memicu kamera bel pintu ketika mencoba untuk membobol sebuah rumah. Kejahatan ini menyebabkan penangkapan dan hukuman penjara selama 4 tahun karena perampokan 3 buah rumah. Setelah dia dibebaskan pada tahun 2021, Neil tampaknya membuka lembaran baru dan merencanakan pernikahannya dengan pasangan Michael Jackson. Namun dia segera kembali ke aktivitas kriminalnya dan kali ini dia memutuskan untuk menargetkan perkebunan Morton Hill.
Disinilah tempat tinggal keluarga raja. Kembalinya ke kejahatan meresahkan penduduk lingkungan menjadi khawatir dengan pencurian yang sedang berlangsung. Raja Haider akan menceritakan 3 insiden terpisah pada tahun 2021, di mana penduduk setempat menjadi korban pencurian. Dia menanggapi hal tersebut, dibuatlah grup Facebook bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman. Mereka kerap mengunggah rekaman CCTV pada pelaku meski dengan usaha yang keras. Respon polisi minim sehingga membuat warga frustasi dan tidak berdaya. Di awal tahun 2021, keluarga raja menjadi korban langsung dari tindakan tersebut. Gelombang kejahatan ini terjadi saat suatu pagi Heather King terbangun dan menemukan bahwa keempat roda mobil BMW-nya telah dicuri dan telah diganti dengan balok kayu. Sifat pencurian yang profesional dan fakta bahwa pencurian itu dilakukan hanya beberapa meter dari pintu mereka membuat Heather sangat sedih dan terguncang. Heather menjadi takut akan keselamatan rumah dan keluarganya. Sebagai tanggapan, David King dan putra-putranya memasang sistem keamanan dan mulai memperingatkan tetangga mereka tentang ancaman yang sedang berlangsung. Selama periode ini, masyarakat gelisah dan banyak yang marah sementara mereka mencintai rumah mereka. Meningkatnya tingkat kejahatan dan ketidakefektifan polisi membuat mereka merasa sangat rentan. Beberapa warga mempertimbangkan untuk membentuk patroli lingkungan seperti sistem ronda kalau di Indonesia. Namun upaya yang diperlukan sangat sulit dan tidak ada seorang pun yang berani memimpin. Sampai grup WhatsApp akhirnya dibentuk agar warga dapat dengan cepat memperingatkan setiap warga. Selain aktivitas mencurigakan, ada beberapa percakapan yang terekam di chat tersebut yang menyoroti kemarahan yang dirasakan warga. David King memposting foto di grup chat WhatsApp karakter Paul Kaye, karakter utama dan main hakim sendiri, anti-hero di film Dead Wish tahun 1978. David berkata, kita harus seperti karakter Paul yang gagah. Jadi kita akan sedikit bicara tentang karakter si Paul ini. Katanya, inilah yang kita perlukan untuk konteks karakter Paul Kaye yang diperankan oleh Charles Bronson. Dulunya adalah seorang arsitek New York yang liberal dan berwatak halus, namun dia mengalami transformasi dramatis setelah invasi rumah yang brutal menghancurkan hidupnya. Invasi rumah yang menyebabkan istrinya meninggal dunia dan putrinya trauma dengan esai kekerasan dalam perjalanan bisnis. Paul menerima pistol dari kliennya sekembalinya ke New York dan kecewa dengan ketidakmampuan polisi untuk menangkap pelaku. Dia mengambil tindakan sendiri dengan bersenjata pistol. Paul mulai berpatroli sendirian di jalan-jalan mencari dan melenyapkan penjahat yang menghalangi tindakan ilegalnya. Membuatnya mendapat kekaguman dari publik yang memandang keadilan main hakim sendiri sebagai sesuatu yang heroik. Sekarang setelah mengatakan ini tidak dilihat sebagai tanda bahaya di antara tetangga yang feminim. Namun aktivitas David King dalam obrolan grup itu dan caranya dia mengidolakan karakter fiksi ini tidak menuai dengan baik. Dia juga mengatakan kepada istrinya sampah harus mati ketika mengacu pada pencuri yang mengganggu lingkungan. Apalagi putranya Edward menyuarakan pendapatnya sendiri tentang bagaimana pencuri harus dihukum dan mengajukan tingkat barbarisme yang belum pernah disaksikan negara ini selama berabad-abad. Raja Edward mengatakan pencuri mobil harus ditembak dan pembalut pribadinya dipotong, ditenggelamkan atau dicekik sebelum dibunuh. Gue yakin ledakan kebencian ini diabaikan oleh orang lain karena rasa yang sama, kebencian atau mungkin hanya dianggap sebagai contoh lain dari fenomena yang biasa. Namun pesan-pesan ini mengungkapkan jejak bukti yang menggambarkan bagaimana siksaan yang mereka alami secara bertahap dan mengubah pola pikir keluarga raja yang akhirnya membawa mereka ke jalan pelanggaran hukum. Sampai pada malam tanggal 20 Juni tahun 2021 tepatnya pukul 12.48 malam, Neil Charles terlihat sedang mencoba ganggang pintu rumah di CCTV tetangga. Para tetangga dengan sigap memberitahu warga lain di grup chat WhatsApp. Dan pada pukul 1.14 David sudah bangun. Dia baru saja mendengar seseorang mencoba membuka pintu mobilnya. Dan dia membalas dengan obrolan grup.
baru saja mencarinya dengan adrenalin yang sangat tinggi. David tidak akan tidur dalam waktu dekat, jadi dia tetap terjaga menunggu para penjahat datang pada pukul 3.48 pagi. Neil mendekati raja jalan masuk dan berusaha membuka pintu BMW. Ketika pintu tetap terkunci dengan aman, dia melirik ke kamera keamanan di dekatnya dan dengan sikap kurang ajar, Neil mengacukan jempol pada saat ini. Edward King juga sudah bangun dan waspada. Hanya dalam 90 detik, David dan Edward bergegas keluar rumah, siap menghadapi situasi dan pencuri misterius di lingkungan mereka. Peristiwa berikut dari sudut pandang diduga David pergi ke satu arah dan Edward ke arah lainnya. Mereka berdua mengacungkan senjata dengan tujuan menakut-nakuti dan mengusir perampok. Edward dilengkapi dengan katana gaya Jepang 27 inci. Dia telah membeli senjata ini sebulan sebelumnya. Dan David, dia memiliki belati berpenampilan SAS 19 inci. Orang mungkin berpikir mengapa keluarga inti dari pinggiran kota Inggris ini memiliki bermacam-macam senjata yang sangat bagus. Sepertinya bahwa David dan putranya Edward adalah kolektor senjata semacam itu, dan mengklaim bahwa senjata tersebut hanya replika untuk tujuan hiasan. Menurut dokumen mereka, memilih berbagai senjata dari film seperti Rambo 3 dan The Expendables, tetapi beberapa orang mungkin mengatakan bahwa keluarga tersebut memiliki obsesi dengan senjata-senjata keren. Mereka juga memiliki pisau lain, seperti pisau kemoceng, parang, dan senapan. David King memiliki lisensi sebagai pemegang senjata api terdaftar. Namun kurang menurut Raja David datang setelah Neil mencoba mencuri dari mobil orang lain. Neil akhirnya tertangkap. Neil sedang berpergian dengan sepedanya dan dia melemparkan sepeda ini ke arah David dalam upaya untuk menyakitinya. Ketika sepeda itu datang ke arah David, sepeda itu mengenai tangannya dan bila SAS yang dia acungkan menusuk ban. Menurut David, Neil rupanya melanjutkan kegilaannya dengan menyerang David. Meskipun dia memiliki bilah di dalamnya, kebutuhan yang aneh, Neil berjalan ke pisau di tangan David. Hal ini mengakibatkan luka di lutut kirinya dan luka tusuk sepanjang 12 cm di dalamnya. Menurut David, hal ini disebabkan oleh tindakan agresif Neil sendiri. Setelah ini, Neil terhuyung-huyung dan tersandung dari pintu ke pintu dan berteriak minta tolong, dan dia begitu tertekan ketika dia menggedor pintu terdekat untuk minta bantuan sehingga dia memecahkan kaca. Ini adalah laporan dari sudut pandang Raja David sekitar pukul 3.55 pagi. David King menghubungi polisi dan melaporkan bahwa seorang pria baru saja mencoba mencuri mobilnya. Selama panggilan ini, dia mengakui bahwa dia telah membawa pisau. Polisi tiba pada pukul 4.00 pagi untuk menemukan David King di Wisdor Road dekat rumahnya, dan mereka melihat Neil dan di dekat tubuh. Rekaman kamera diambil pada saat itu. Polisi tiba tepat sebelumnya pukul 1 dini hari, dan David menjelaskan kronologi yang dia alami. Just before 1 o'clock, Yeah. the camera alarm went off, Okay. and there was somebody in the drive trying car doors. Yeah. Okay. Then I don't know how long ago it is now. About 10 minutes ago, the alarm went off again. Yeah. So I quickly threw on my clothes, came out, and found the guy trying car doors just here. I'll show you. Okay. He was in between those two grey cars there, Right. Okay. trying a car door handle. Yeah. And I shouted at him, you know, what you doing? Yeah. I said, I know what you're up to. Yeah. And he came towards me and said, no mate, I'm just looking for a light. Got a lighter, right? Yeah. Yeah. Okay. And I said, stay there. This went on a minute or so. Yeah. Yeah. He whacked his bike into me, which is how I got that bruise. Okay. So he was like this with the bike, and I stood where you are, and he was just going, no mate, and it went like that to try and get away. Yeah. Okay. And I had a knife in my hand, and then he ran at me. Okay. Right. And then he held himself. Dan David menjelaskan kronologinya yang berbunyi, alarm kemarin berbunyi dan ada seorang di dalam mobil yang mencoba membuka pintu mobil. Lalu saya tidak tahu sudah berapa lama sekarang, sekitar 10 menit yang lalu,
alarm berbunyi lagi. Ya, jadi aku cepat-cepat memakai pakaianku keluar dan menemukan seorang pria sedang mencoba membuka pintu mobilku. Di sini aku akan menunjukkan kepadamu dia berada di antara dua mobil abu-abu yang ada di sana. Ya, aku berteriak pada dia, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Aku bilang, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Dan dia datang ke arahku dan berkata, "Tidak sobat, aku hanya mencari lampu, mendapat korek api." Aku bilang, "Diam sana." Dia ini berlangsung sekitar 1 menit ya, dan dia menabrakkan sepedanya ke arahku, dan itulah sebabnya aku mendapat memar di tanganku. Jadi dia seperti berdiri di tempat kamu berada, dan dia baru saja pergi mencoba lari, dan aku punya pisau di tanganku. Lalu dia berlari ke arahku. Ya, lalu dia menahan dirinya di sana. Lalu dia berdebat sebentar, dan sepertinya dia sedang bermain akting jika aku jujur. Lalu dia berkata, "Siapa namamu?" "David Raja." David pergi saja dan berdiri di sana. Lalu hal buruk terjadi dan seorang laki-laki baru saja ditemukan di sekitar sudut dengan luka serius di dadanya. Based on what's happened, okay, a man has just been found around the corner with serious injuries to his chest, okay? Okay. And for that reason, I'm going to be arresting you, okay, on suspicion of grievous bodily harm with intent, okay? So, do you mind if I go change? Because I haven't got any underpants on the okay, not at the minute. We'll I'd like to dismiss give the you clothes if you need to, but we And need I've got my to... house keys here. Can I at least give them just to my keep your hands wife? out your pockets, okay? Just, Oh, Mate, come listen. on. Listen. mate, I know. just hold on a minute, Look, okay? Let me finish and let me explain things, okay? This is quite a serious offence, okay? I need you to stay in the clothes that you're in Okay. for evidential purposes, okay? Does that make sense? Well, yeah, but the bit that doesn't make Okay. sense is the fact that somebody's tried to Just steal. let my let- Lalu ditanggapi nih oleh pihak polisi, "Oke, dan karena alasan itu aku akan menangkapmu karena dicurigai melukai tubuh dengan niat." Dan sungguh miris nasib si David. Dia diberi julukan tersangka oleh pihak berwenang di sana karena telah melukai seseorang. David King awalnya ditangkap karena penganiayaan fisik yang menyedihkan, dan polisi kemudian pergi ke rumah keluarga Raja David untuk menggeledah properti rumah tersebut. Menjadi pusat penyelidikan, polisi awalnya menemukan pisau David King di meja dapur yang memuat jejak DNA korbannya dan darah, tetapi mereka tidak siap untuk apa yang akan mereka temukan selanjutnya. Polisi menjelajahi rumah dan menemukan tumpukan senjata lagi. Petugas menyita sejumlah besar senjata dari rumah, termasuk pisau kemoceng, parang, dan senapan. Tetapi tidak hanya itu, mereka menemukan pesan WhatsApp, retorika, vigilant, dan obrolan lingkungan sangat memberatkan. Tetapi sifat agresif dari pesan yang dikirim dalam obrolan keluarga tidak menggambarkan David atau putranya dengan baik. Petugas polisi yang melakukan penggeledahan juga menemukan pisau lain milik Edward. Pedang dan pisau berukuran sepanjang 19 inci ditemukan di lemari. Pada saat itu polisi mengetahui bahwa Edward terlibat sehingga mereka melakukan penggeledahan cepat dan menemukan bahwa Edward sedang menjalani perintah rujukan 12 bulan pada saat hukuman yang telah dijatuhkan setelah dia menodongkan barang ke mantan pacarnya. Perkembangan baru ini menyebabkan Edward ditangkap juga dengan tuduhan yang sama seperti ayahnya, dengan keyakinan bahwa mereka berdua mungkin bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian pada Neil. Hello, mate. You alright? Is it just yourself here? Yes. Okay. Can I come in, please? Do you have a warrant? I don't need a warrant. Why? Okay, essentially, an incident has happened. Just take your hands out of your pockets for me, mate. An incident has happened Yeah. just round the corner involving a David King. I've just been informed he lives here. And that incident, he's just been arrested for, okay? And for that reason, I need to come in because this potentially is a crime scene. Okay? So for that reason, I'm going to come in. If you don't let me in, okay, I could arrest you for obstruct police. Does that make sense? Just about. Okay, perfect. Thank you. Saat penyelidikan sedang berlangsung, Neil berada di rumah sakit yang sedang berjuang untuk hidup, dan tepat 2 hari kemudian Neil menyerah pada luka-lukanya dan meninggal dunia dengan luka tusuk di dadanya.
Neil adalah seorang pencuri dan penjahat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Tapi banyak yang percaya bahwa dia tidak pantas mati di tangan seorang ayah, dan Son diberitahu tentang hal ini dari sel penjara mereka, dan dakwaan mereka meningkat menjadi pembunuhan. Persidangan memakan waktu 10 minggu, di mana jaksa yang bernama Richard Kelly menggambarkan tindakan David dan Edward sebagai main hakim sendiri. Perilaku yang digambarkan oleh penuntut sangat buruk, gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dan menggunakan bukti untuk meyakinkan juri tentang peristiwa berikutnya. Cerita pertama yang gue ceritakan adalah dari sudut pandang keluarga raja. Tapi inilah yang diajukan jaksa penuntut untuk kasus mereka. Pada malam yang diketahui David King bahwa seorang perampok sedang mencari mangsa dan dia mencoba mencarinya. Tetapi dia tidak bisa, dan ketika dia kembali ke rumah, dia dan putranya tetap terjaga dengan pisau di tangannya, hanya menunggu kesempatan untuk menghadapi penjahat dan mencari bentuk keadilan mereka sendiri. Ketika perampok ayah dan anak bergegas keluar rumah malam itu, mereka berdua memegang senjata di tangan mereka, berlari ke arah Neil bersama, dan dengan kemarahan karena mereka menderita HID selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Neil memperhatikan bahwa dia sedang dikejar dan dia mencoba melarikan diri dengan sepedanya. Tetapi Edward berhasil menyusulnya. Dengan satu ayunan, Edward membuat luka di lutut Neil yang berlanjut hingga ke ban sepedanya, yang kemudian mengeluarkan residu DNA dan TI yang ditemukan di pedang samurai. Dengan sarana Neil untuk melarikan diri tidak bisa bergerak dan lututnya terluka parah. Nasibnya sekarang ada di tangan duo ayah dan anak. Ketika David mengejar mereka, dia tahu dia memiliki penjahat yang telah menyebabkan semua siksaan di daerah sekitarnya dan pria yang membuat trauma istrinya. Saat ini dia bisa sekarang menjadi pria yang dibutuhkan di lingkungan pria yang dia idolakan, yakni Paul Kaye dari film Dead Witch. Dengan pemikiran sampah musdie tertanam dalam jiwanya David, dia mengambil belati SAS-nya dan menusukkannya ke dada Neil. Dengan panik, David menoleh ke putranya dan memberitahu dia untuk pulang dan memberitahu polisi bahwa dia tidak ada di sini bersamanya pada saat kejadian. Edward kemudian melarikan diri dari tempat kejadian dan David menelpon polisi 38 detik kemudian. Sementara Neil tersandung dan memohon bantuan polisi akan tiba, dan Neil akan segera meninggal karena luka-lukanya. Jaksa bernama Richard Kelly menyatakan bahwa keduanya telah membahas kematian dan kekerasan terhadap penjahat. Namun terdakwa David mengklaim bahwa pernyataan seperti itu adalah cara untuk melontarkan semangat tim pembelanya. Kemudian terus mencoba menjelaskan bahwa Neil ada di sana, perkebunan malam itu tanpa alasan yang jelas, dan bahwa dia sudah berada di perkebunan selama 3,5 jam mencoba mencuri sebelum para duo raja menemukannya. Pembela berpendapat bahwa Neil tidak pantas mati, tetapi tidak ada seorang pun yang akan berada di pengadilan di posisi ini jika bukan karena kriminalitasnya, dengan alasan bahwa David King bukanlah tipe orang yang membawa senjata ke jalan dengan maksud untuk menyebabkan kerugian serius pada siapapun. Tetapi faktanya tetap dia melakukan, dan kemudian terdakwa Edward mengatakan bahwa dia belum dewasa pada saat itu, dan bahwa dia mengambil pedang untuk diayun-ayunkan saja untuk menakut-nakuti atau menangkal serangan apapun terhadap rumahnya atau pada kendaraannya. Ayah dan anak tersebut mungkin tidak ingin membunuh Neil, tetapi mereka berencana untuk menyakitkannya secara serius. Dalam hal ini, jika dia memang mati, namun para raja teguh dalam cerita mereka dan mereka berusaha melindungi Edward dari penjara. Keduanya mengaku tidak bersalah atas pembunuhan dan malah mencari pembunuhnya. Tetapi juri dari rekan-rekan mereka memutuskan bahwa pasangan tersebut memburu dan membunuh Neil, dan Son dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada David King menimbulkan luka terakhir hingga penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 21 tahun. Artinya dia harus menjalani hukuman 21 tahun sebelum dia dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan. Sedikit info, kalau penjara seumur hidup
di Inggris atau di daerah barat sana, yakni penjara sebanyak umur mereka saja. Lain kalau di Indonesia, penjara seumur hidup adalah sampai mereka mati, akan dipenjara terus tanpa kebebasan bersyarat. Hakim kemudian menghukum Edward King yang bersalah, baru berusia 18 tahun pada saat pembunuhan, hingga hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 19 tahun. Ayah dan anak itu tidak menunjukkan reaksi saat mereka dibawa ke sel mereka. Detektif Kepala Inspektur Carnickdale membuat pernyataan berikut setelah hukumannya yang dijatuhkan. Hukuman hari ini, jika kasus ini selesai, maka akan membawa beberapa elemen penutupan pada keluarga. Setelah David dan Edward divonis bersalah pada bulan Mei lalu, keluarga mengatakan bahwa hukumannya positif, tetapi tidak ada pemenang di sini. Persidangan membuktikan bahwa tindakan raja ini bukanlah tindakan spontan. David dan Edward King telah menunjukkan kesombongan dan penghinaan sepanjang mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau kemanusiaan atas tindakan mereka, dan meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Perilaku David dan anaknya dan Edward King telah menghancurkan banyak nyawa, mengubah keluarganya, berdampak kutipan akhir komunitas mereka sendiri, dan hal itu terjadi. Kakak perempuannya Neil yang merupakan asisten pengajar sangat terpukul dengan berita pembunuhan saudara laki-lakinya. Dalam pernyataan dampak B, dia mengatakan Neil bukanlah siapa-siapa. Dia adalah seorang paman, seorang anak laki-laki, seorang saudara laki-laki. Ketika dia diberitahu tentang saudara laki-lakinya, nasib pembunuh, dia memperjelas bahwa balas dendam bukanlah perasaan yang mereka alami bersama para terdakwa. Dan tunangan Neil, Michelle Jackson, menambahkan bahwa kami memiliki masa depan dan kami menantinya. Dia penuh kasih sayang, perhatian, dan sama sekali tidak agresif. Keluarga kakak laki-lakinya Henry merasa bahwa hidupnya ditahan sampai saudara laki-lakinya dan ayahnya dapat meninggalkan penjara, dan Heather selaku istrinya David masih terus berjuang memohon kebebasan mereka dengan mengklaim bahwa keduanya tidak bersalah. Dia menjalani hari demi hari, berharap hari-harinya berlalu. So, jadi itu adalah kisah nyata hari ini yang lumayan menegangkan karena terinspirasi dari film. Dia tega membunuh penjahat, dan menurut gue itu adalah langkah yang sangat-sangat tepat. Kalau seandainya dia tidak membunuh penjahat tersebut, bisa jadi penjahat tersebut membunuh mereka balik, seperti kisah-kisah begal yang terjadi di Indonesia. Jadi menurut kalian, apakah tindakan si Raja David ini benar atau tidak? Silahkan ditinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan gue Didis pamit di hadapan kalian semua, dan see you on the next video, and bye bye.